Beli rumah, jual rumah, ingat Rumah Channel. Kebayang nggak sih punya tempat usaha di pinggir jalan raya Kota Bogor? Nah, saya sekarang berada di tempat usaha yang mau dijual. Ada di sana 7 kontrakan dan 1 Indomart dan 2 lagi kiri kanan tempat usaha lagi. Buat kalian yang hobi di kuliner, cocok banget di sini. Dan tempat ini berada di pinggir jalan raya. Ke kanannya itu arah Air Mancur Bogor. Dan ke kiri Yasmin. Nah, di sini ada flyover di sini ke arah Yasmin. Putar baliknya ada di jalur kiri. Ada 2 jalur. Yang kanan untuk ke flyover ke Yasmin, yang ke kiri ada putar balik ke arah Air Mancur. Nah, di sini sampingnya Polsek Bogor Tengah. Dan kalau lurus ke atas ke arah flyover Cimanggu, Yasmin, Merdeka, Balai Kota, Kebun Raya Bogor. Jadi ini tempatnya sangat strategis di tengah Kota Bogor. Bogor Tengah ya, bukan Bogor Utara, Timur, Barat, Bogor Tengah. Pastinya pusat Kota Bogor. Tempat ini sedang dikontrak oleh Indomart Plus. Ingat, Indomart Plus sangat lengkap, luas, dan tempat tongkrongannya ada di sana, semuanya lengkap. Di sini saya kasih lihat, masuk parkiran, di samping parkiran ada tempat usaha. Di sebelah kiri pintu masuk ada kios buat kalian yang mau usaha jus, minuman, segala macam atau kuliner, cocok banget. Dan di sebelah kanan pintu masuknya ada kantin. Nah, kantin ini biasa juga dipakai untuk gojek mangkal, tempat makan juga. Jadi terserah kalian untuk membuka usaha apa aja, sangat bagus di sini. Selain tempat ini dibuka untuk usaha, parkiran tempat ini sangat luas karena luas tanah seluas 860 meter. Nah, sebelah sini ada tempat usaha. Dan ini adalah Indomart Plus tempat usaha. Dan di sana tempat usaha. Dan di atas tempat usaha kos-kosan. Dan kebayang dong, cuan. Nah, saya mau tekankan lagi, yang mau dijual itu adalah tanah dan luas bangunannya. Ingat, tempat ini tepatnya di tengah Kota Bogor. Ingat, tengah Kota Bogor. Buat kalian yang mau buka usaha, lokasi yang sangat tepat pilihan Anda. Di sini juga ada tempat ruang untuk kalian nongkrong, duduk-duduk di depan Indomart Plus. Nah, sekarang kita masuk ke dalam yuk. Saya mau ngajak kalian untuk konsentrasi melihat luas ruangannya ya, bukan melihat brandnya. Ingat, luas ruangan. Dari pintu masuk ke sini aja ada kira-kira 15 meter. Belum ke sampingnya, luasnya. Dan ke kirinya, ke sampingnya kira-kira ada 25 meter. Yuk kita lihat ruangan yang bisa menghasilkan cuan berikutnya, yaitu kos-kosan. Nah, di samping Indomaret ada tempat jualan makanan buat kafe-kafe, dan di atasnya ada kos-kosan. Cari kemana coba? Zaman sekarang beli rumah, tempat usaha, ada kosannya, gila keren banget pokoknya. Nah, sekarang saya sudah ada di lantai 2, tepatnya kita melihat cuan berikutnya. Kos-kosan ada di sini, ada 7 kos-kosan. Nah, di sana ada ruangan yang bisa untuk direnovasi, dan di sini ada 7 ruangan yang siap untuk menghasilkan cuan, yaitu kos-kosan. Kos-kosan di sini kalau kamarnya yang di dalam seharga 2 juta per bulan. Nah, di sini ada balkon. Dari sini ke depan itu ada pemandangannya langsung Gunung Salak. Ke kirinya itu ada Puncak Bogor. Nah, ini adalah salah satu contoh besar ruangan kamar kos-kosannya. Luas kira-kira 3 kali 3,5 dan plus kamar mandi. Dan kita lanjut ke ruangan berikutnya. Nah, ini adalah hallnya atau bisa buat ruang tamu yang sewa di sini atau kos-kosannya. Jadi orang yang kontrak bisa ada tamu bisa nongkrong di sini.
Dan ini adalah kos-kosannya. 1, 2, 3, 4. Nah, di bagian sini 4 kamar. Nah, ini adalah balkon yang saya bilang tadi. Di depannya itu ada stasiun Bogor, Yogyakarta Bogor. Dan sebelah kanannya adalah view-nya Gunung Salak. Dan sebelah kiri Puncak Bogor. Nah, dari sini ke istana paling makan waktu cuma 1 menit. Karena di depan itu adalah Istana Bogor. Dan lingkungannya sangat ramah dan aman pastinya. Karena di samping juga ada Polsek Bogor Tengah. Dan sebelah sana adalah kamar kos-kosan yang saya bilang tadi. Ada 7. Itu yang ke-5, 6, dan 7. Pak, luas tanahnya berapa, Pak? Kurang lebih 890 meter. Luas bangunan semua? 540. 540. 2 lantai. Ya tempatnya bisa bermacam-macam sih. Pertama ya kayak ini nih, lihat nih lingkungannya kayak usaha Indomaret nih, jelas nih penghasilannya ya per tahunnya 200 juta uang sewa, uang kontrak. Terus buat kafe dulu sebelah sana itu bisa dibuat kafe, apa buat ruang kantor, apa di atas ini juga bisa buat ruang kantor, ruang rumah makan. Ditambah lagi lahan lapak di depan tuh bisa acuan kiri kanan. Terus di atas ada bekas kamar saya dulu, sekarang jadi ruang kos, ada 7 kamar. Ada 7 kamar di atas untuk dijadikan kos-kosan, Pak ya. Itu jadi di depan 2 dan Indomaret ini ada kira-kira ada 300 meter ya bangunannya. Iya, Pak. yang ini 300 meter ada. Banget. Iya. Dulunya bekas ruang garasi mobil nih, sebelah sana ruang tamu, sebelah sana. Gitu. Ya pertama tempatnya terlalu strategis banget Pak, dekat istana, nggak jauh dari istana, terus dekat air mancur, terus tempat-tempat bank tuh di daerah air mancur, restoran-restoran besar, kayak di Jalan Ahmad Yani, Jalan Pemuda. Nah ini juga nggak jauh dari tol, terus belakangnya stasiun Bogor. Kalau ini aksesnya tidak pernah macet karena dekat flyover, jadi nggak mengganggu perjalanan kita keluar masuk mobil. Jadi parkiran luas gitu. Parkir sangat luas Pak ya. Kalau di belakang rumah penduduk, ya lingkungannya aman lah karena di sini kan ibaratnya sebelah sana perwira, tentara semua, sebelah kiri Kapolsek. Jadi lingkungannya serba aman. Gitu. Jadi titik lokasinya kiri kanan diapit, ya istilahnya anggota orang kuat dah. Jujur ini bangunannya, izin bangunannya sendiri di EMB itu 4 tingkat, 4 lantai. Tapi kan karena modalnya kurang, jadi hanya 2 lantai, berbeton ini. Nah ini yang di ruang sini ini udah jadi Indomaret. Nah sebelah sana kan kafe, sebelah kiri lagi direnov. Di atas tuh ada bekas kamar, ada 7. Nah ada sebagian lagi ruangan di atas yang sebelah tengah sini itu masih kosong lagi, dalam renovasi. Apa bisa mau dibikin kos-kosan juga bisa, apa di belakang juga ada halaman lagi sekitar 200 meter lebih. Kalau ini yang kecil ini sebulannya 1 juta. 1 juta. Per tahunnya jadi sekitar 12 juta. 12 juta. Nah kalau yang sebelah kiri ini agak gedean, udah ada teras. Nah itu sekitar sebulannya 2 juta. Jadi setahunnya sekitar 24 juta. Nah sama yang sebelah samping Indonesia sekitar 60 jutaan. 60 juta setahun. Kita emang kontraknya tahunan gitu. Jadi 2 tempat itu 36 juta berarti setahun Pak ya? Iya. Tambah 1 ruangan lagi yang sebelah Indomaret ini. Hampir 100 dah. Hampir 100 ya. Per tahunnya 200 juta. Nah 200 juta per tahun. Nah kan ini mau dijual nih Pak. Iya. Bagaimana dengan sistemnya Pak? Jadi sistemnya gini Pak, kita jualnya dengan pengalihan hak milik. Pengalihan hak milik. Kepemilikan. Nah, karena kalau misalnya kita jualnya Indomaret itu bisa aja, tapi kan kena penalti, sayang-sayang gitu. Oh, iya benar. Mendingan kalau buat usaha kan udah intinya di jalan ini udah hidup. Karena Indomaret ini udah 20 tahun di sini. Dia tetap dari awalnya di sekitar 70 juta naik 170 naik lagi jadi 200 juta. Jadi setiap perpanjangan kontrak itu dia naik. Oh, naik terus. Nah, karena ada investasi kiri kanan rame. Kontrak terakhir sampai tahun berapa Pak? Ya ini karena baru Februari nih, awal panjang 4 tahun. 4 tahun berarti tahun 2026 ya? 2026. Baru habis kontrakan ini. Jadi udah dibayar 800 juta.
Jadi kalau misalnya ada pihak pembeli, ya saya akan balikin uang kontrak Indomaret ke pihak pembeli 800 juta. Jadi tanggung jawab Bapak untuk serah terima jabatan Iya. sebagai pemilik Indomaret ini. Ya, jadi makanya saya akan mengganti uang sewa kontrak Indomaret kan per tahunnya 200. Ya. Dia ngontrak 4 tahun berarti 800 Bapak balikin ke ke yang pihak pembeli. pembeli 800 dan juta. 2026 ke selanjutnya Nah, pihak pembeli yang pihak pembeli ini udah terima cuan iya. untuk dikontrak lagi sama Indomaret. Dan harganya pun juga akan naik. Iya pastinya Pak. Nah Pak, lebar dari pinggir jalan berapa Pak? Kurang lebih sekitar 25 meter. 25 meter. Nah, Ke kalau belakangnya Pak? ke dalamnya ini sekitar kurang lebih 40 meter. 40 meter. Di pinggir trotoar banget Iya, Pak. aman. Keren. Mas. Jadi ada fasilitas mobil masuk keluar masuk, 2 mobil juga aman. Surat-surat aman, sertifikat hak milik SHM. Sertifikat hak atas nama milik. Hak milik. Terus ada NJOP-nya jelas, IMB-nya jelas, semuanya air, pump, listrik. Kalau listrik itu masing-masing Pak. Masing-masing Jadi, ya? jadi pihak kos-kosan ada, tokennya, kalau pihak Indomaret ada. Nah, terus kalau yang kampak kafe juga masing-masing ada. Oh masing-masing Pak. Ya? Jadi Nggak mau tahu kitanya Pak ya? iya, itu udah pihak ya pemakaian Tokennya masing-masing juga. masingnya. Jadi kalau Indomaret sekitar 9.000 beli ya wattnya, tapi kalau yang kafe, lapak tuh masing-masing ada Masing-masing. tokennya. Jadi kita terima bersih aja kontraknya. Dan kos-kosan pakai token juga masing-masing. Ya, bisa. Oh. Total Pokoknya berapa token Pak? Ada 7. Ada 7 token. Surat-surat aman, SHM atas nama orang tua saya. Nah, makanya mau dijual karena ada pembagian hak ahli waris dan mereka setuju semua, kesepakatan pengen dijual. Jadi nggak ada masalah apapun, nggak ada apa istilahnya sertifikat aman ada di saya. Soal IMB, penjelas, PBB semuanya ada. Jadi nggak ada sengketa ya Pak? Nggak ada sengketa. Jadi nggak ada sengketa ya Pak ya? nggak ada sengketa, nggak ada urusan sama bank, nggak ada pinjam-pinjaman, nggak ada. Pokoknya aman. Pasti orang pada nanya, ini kan tempat usahanya bagus, ada Indomaret Plus, ada kos-kosan, kenapa dijual? Jadi intinya ini dijual karena pembagian hak wali waris. waris. Biar tidak ada tuntutan Iya, keributan benar. antar Ya. saudara gitu. Karena orang kan pada nanya itu Pak. Iya. Action. Minus dari tempat ini apa Pak? Minusnya ya diperlukan renovasi kalau buat misalnya di bekas ruang kafe ini mau dibuat tempat tinggal, bisa direnovasi. Terus yang di belakang ini mau ditambahin bikin kos-kosan itu bisa nyampe 20 pintu, 30 pintu. Karena kan luas bangunan itu sampai 250 lebih. Plus dari tempat ini apa Pak? Ya dibutuhin kalau misalnya buat nambah penghasilan acuan apa gimana ya bisa dibuat sewa kantor. Kantor yang di samping Pak ya? Bisa kafe apa restoran. Karena di ruang atas ini posisi kosong, butuh Ya, renovasi di atas doang. Indomaret ini masih kosong, masih bisa untuk dibangun untuk kos-kosan atau tempat usaha lainnya ya Pak ya. renovasi. Karena yang sebelah kanan ini adalah kanan Indomaret ini Kos-kosan. kos-kosan yang ada 7 kamar. Kalau di belakang Itu belakang masih Indomaret halaman. ini halaman dan bisa juga dibangun kira-kira 20 kos-kosan Pak ya. Bisa Dan tambah ini baru kantor. 2 ini Pak ya, baru 2 lantai ya Pak ya. Iya 2 lantai. IMB 4 lantai. 4 lantai. Nah, Izinnya. buat yang mau beli tempat ini Tinggal izinnya perlu- udah ada, tinggal bangun doang. Karena ada cakar langitnya udah kuat. Udah kuat dan kokoh. Ada istilahnya kan kalau buat bangun itu harus ada per. Dan bangunan beton semua Pak ya? Beton semua. Beton semua. Pertama ya pasar. Kalau pasar tuh nggak jauh dah. Pasar yang dekat sini pasar apa Pak? Pasar Anyar. Pasar Anyar. Pasar Warung Jambu juga deket. Berapa Pasar- menit? Kalau Anyar paling 2 menit di belakang rumah sih, nggak Oh, jauh. belakang rumah ini udah Anyar Pak ya? Tinggal naik beca lah. Ini beca. Iya. Terus kalau di Pasar Warung Jambu paling sekitar 15 menit. Ke Pasar Jambu 15 menit ke arah situ Pak ya? Atau Iya. di depan Indomaret ini. Iya. Plaza Jambu. Properti ini adalah tempat usaha yang paling tepat untuk kalian yang mau buka usaha menghasilkan cuan karena dari sini sangat dekat dengan istana karena ini adalah di tengah kota Bogor. Nah dari sini dekat ke Mall Yasmin, Cemanggu, Botani, dan Jambu 2 Mall. Dekat dengan 2 pintu tol, Jor dan Bor, dan stasiun kereta api Bogor, dan pastinya Terminal Baranang Siang.